ini digigitin banyak lebah sampai dia itu berotot. Jadi cowok ini tuh setiap hari olahraga terus, tapi ototnya nggak pernah keluar sama sekali. Dia malah ngiler ketika ngelihat sarang lebah. Dia makanin lah madu milik si lebah itu. Tapi ketika dia makan, para lebah itu malah marah sama dia dan langsung gigit dia. Tapi untungnya karena gigitan lebah tersebut, tangannya dia jadi bengkak dan kayak berotot. Akhirnya bukannya kesel digigit lebah, dia malah kesenengan. Usaha dia menghasilkan otot pun terbayarkan. Kalau kamu masih jadi manusia, jangan pernah main game sama hantu karena pasti kamu malah takut menang. Jadi di sini ada manusia diajak main kartu sama si hantu. Sayangnya si manusia ini benar-benar hoki banget, dia pun selalu menang. Nah, setiap dia menang dia malah ketakutan karena hantunya jadi kayak marah sama dia. Tapi anehnya dia itu selalu hoki, guys. Sampai si hantu pun bingung banget kenapa manusia itu selalu menang. Pas hantunya kasih manusia ini uang, manusia ini malah gak mau. Akhirnya dia dipaksa untuk main game lagi. Dan kebetulan dia malah menang lagi. Dia pun rasanya pingin kabur aja karena dia itu pingin banget kalah main game. Tapi ketika dia menang dia malah dimarahin sama hantu-hantu serem ini. Di salon ini nggak pernah ada satupun orang yang mau datang, tapi cowok ini penasaran banget, pingin coba datang ke situ. Dia pun bosan sama model rambutnya yang itu-itu aja. Belum mulai digunting rambutnya, dia pun disuruh makan permen. Bahkan ternyata permennya itu permen yang sangat asam yang bikin cowok ini benar-benar gemeteran kejang-kejang kayak gini. Ternyata tukang salonnya benar-benar merubah dia karena dia bosan sama rambutnya. Akhirnya dibikin jabrik karena keasaman. Tanpa si tukang salon melakukan apapun, ternyata pinter juga ya tukang salonnya. Semua hewan di kebun binatang ini semuanya palsu, aslinya dalamnya manusia semua. Jadi awalnya semua ini terjadi karena kebun binatang ini udah bangkrut. Akhirnya pegawai-pegawainya nggak mau kebun binatang ini untuk tutup. Mereka pun pura-pura menjadi binatang yang ada di situ dan malahan membuat kebun binatang ini rame banget. Karena mereka itu kan adalah manusia, jadi tiba-tiba hewan-hewan tuh pada pintar-pintar banget yang ngebuat para manusia di sana jadi penasaran. Bahkan di sini singa bisa joget-joget dan kedinginan kayak gini. Itu ngebuat para bocil juga jadi senang banget dong. Bahkan karena ide-ide mereka ini, pemasukan kebun binatang langsung meningkat tajam. Kalau kalian kira-kira mau nggak pura-pura jadi binatang kayak gini? Monyet ini marah-marah ke manusia karena manusia itu nggak mau joget. Jadi di dunia ini manusia dan monyet kebalik, di mana yang jadi topeng monyet itu adalah manusia. Bahkan si manusia itu dipaksa untuk berjoget supaya anak-anak monyet lainnya itu senang melihat dia. Nantinya kalau dia bisa berjoget, si monyet akan kasih dia permen yang enak banget. Ternyata dunia ini terbalik karena dulunya monyet itu menjadi manusia, kalau sekarang manusia yang menjadi monyet. Banteng ini marah banget ketika ngelihat bocil main permen karet dan dibuat menjadi balon warna merah. Karena si banteng benci banget sama warna merah, si banteng langsung mengejar bocil tersebut dan siap untuk menyeruduk dia. Tapi sayangnya si bocil lebih pintar, saat melihat bantengnya udah deket, dia langsung tukar permen karet dengan warna yang lain. Sehingga si banteng itu malah kepusingan dan malu banget. Bahkan si banteng benar-benar benci banget kalau ngelihat balonnya itu warna ungu. Sehingga si banteng jadi kena mental deh guys. Cewek ini lagi lomba lari, tapi nggak bisa lari sama sekali karena ditarik sama si vampir. Ternyata vampir itu sengaja bikin cewek baju biru itu nggak bisa menang sama sekali, supaya si cewek baju merah memenangkan semua perlombaan olahraga ini. Itu semua karena si baju merah melepaskan si vampir, supaya si vampir nggak terjebak di alam sana dan vampir itu bisa main-main ke dunia. Bahkan lagi adu-aduan lompat, si vampir itu gendong cewek baju merah, sehingga lompatan dia bisa jauh banget. Dan akhirnya bahkan dia bisa memenangkan pertandingannya, walau dengan cara curang yaitu dibantuin hantu. Setiap cowok ini mau jalan main catur, mikirnya itu lama banget, bahkan bisa seharian. Sampai yang nontonin permainan dia itu pada tidur. Tiba-tiba dia itu kan merupakan orang kaya. Si dayang-dayang itu ngebawa jeruk. Jeruk aja udah kesel banget karena melihat dia itu main catur kelamaan. Bahkan si jeruknya itu bikin si pion-pionnya gerak sendiri dan membuat cowok yang mikirnya kelamaan ini menang tiba-tiba tanpa usaha apapun. Akhirnya lawannya pun yang melihat hal itu, setiap main catur dia selalu minta tolong ke buah-buahan untuk bisikin dia gimana cara main catur supaya bisa menang kayak cowok baju hijau ini. Om-om ini pura-pura buta supaya bisa ngintipin cewek-cewek seksi. Jadi di sini ada seorang paman yang datang ke rumah keponakannya. Tiba-tiba dia itu sebenarnya pura-pura buta doang supaya bisa ngintipin ponakannya ini.
Bahkan kalau lagi jalan aja dia itu megang-megang ponakannya, pura-pura dia itu nggak ngerti apa-apa. Sampai tiba-tiba hasrat si Om itu udah mulai tidak terbendung lagi, dan si Om malah nyamperin si ponakannya pas lagi di toilet. Untungnya kejadian ini langsung ketahuan sama ibu dari yang baju hitam. Bahkan akhirnya paman ini ketahuan kalau selama ini dia cuma pura-pura buta aja. Dan karena paman mesum ini udah keterlaluan, mereka pun rela untuk memutuskan ikatan keluarga di antara mereka. Cowok ini dapat kutukan, apapun yang dia minum berubah menjadi pasir. Bahkan gak hanya menjadi pasir aja, kalau dia minum dia langsung terkirim ke padang pasir ini. Bahkan ketika dia ngelihat ada sungai, dia pingin minum dong sungai tersebut karena dia udah bener-bener kehausan. Tapi pas lidahnya kena air, dia langsung kena ke padang pasir lagi. Dia pun bingung banget apa yang terjadi sama dia, sampai akhirnya dia inget-inget. Ternyata waktu itu pernah kejadian, dia itu gak mau kasih air putih ke pengemis yang sangat kehausan. Akhirnya dia pun mendapatkan azab di mana dia pun kehausan selama-lamanya. Saat ngelihat tukang salonnya cuci rambut dengan cara yang barbar, semua orang langsung kabur dong dari salon ini. Tapi tukang salonnya panik, gak mau ada yang kabur sama sekali. Akhirnya dia berhasil menangkap satu pelanggan. Nah, satu pelanggan ini udah mohon-mohon dia pingin keluar dari salon ini karena dia gak sanggup kalau harus dicuciin rambut sampai barbar gini. Sampai akhirnya ketika pelanggan yang ini udah selesai, giliran cowok yang pakai shawl merah ini harus dicuciin rambutnya. Bahkan dia itu mulai beralibi, dia bilang aku gak usah cuci rambut gak apa-apa kok, aku udah keramas. Tapi sayangnya di salon ini tetap harus keramas. Mau dia memohon gimana pun untuk gak keramas, dia akan tetap dikeramasin sama tukang salon barbar ini. Kalau kalian kira-kira mau kesini nggak? Cowok ini kaget banget ngelihat ada angka 2 terus di jidat pacarnya. Tapi pacarnya nggak bisa ngelihat angka itu sama sekali. Cuman cowoknya yang bisa melihat angka di jidat-jidat manusia lain juga. Di situ dia penasaran banget apa arti dari angka-angka itu. Sampai tiba-tiba dia ngelihat ada orang meninggal di jalan. Angka di jidatnya itu tulisannya 0. Di situ dia mulai sadar itu adalah berapa hari sisa umur seseorang. Di situ dia jadi inget kemarin dia lihat di jidat ceweknya ada angka 2 dan sekarang udah berubah menjadi 1. Berarti ceweknya hari ini akan meninggal. Di situ si cowok pengen melindungi ceweknya supaya nggak jadi meninggal, tapi akhirnya si cowok yang malah tertabrak dan meninggal, guys. Namun karena si cowok mengorbankan nyawanya untuk pacarnya, akhirnya dia yang meninggal dan pacarnya diberikan umur tambahan. Bocil ini pura-pura nggak punya ibu, soalnya ibunya yang asli itu mukanya jelek banget. Bahkan kalau misalkan ada temen-temennya, dia pura-pura kalau itu bukan ibunya dia, karena ibunya juga seorang pemungut sampah. Sampai suatu hari, akhirnya si bocil ini mengetahui kalau si ibu itu punya cacat di mukanya karena dulu pernah menolong dia waktu kebakaran. Untuk menyelamatkan nyawa anaknya sendiri, si ibu itu harus kehilangan muka cantiknya. Akhirnya pas besar, dia itu benar-benar menyesal banget atas perlakuan dia ke ibunya. Sampai akhirnya dia itu menerima ibunya dan gak mau lagi pura-pura gak punya ibu. Bahkan di depan teman-temannya dia pun mau memeluk ibu kandungnya.